Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Selamat pagi. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang materi volume tabung. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu semuanya. Nama saya Jauharatun Nafisah, NIM 202033188. Dan kali ini saya akan menerangkan tentang sebuah bangun volume tabung. Jadi kita akan simak bersama-sama dan kita akan bermain serta belajar. Klik tombol start untuk memulai pembelajaran di sini. Jadi di sini sudah ada bangun volume tabung yang bisa kalian lihat seperti itu kira-kira bentuknya ya adik-adik. Terus kita next. Dan di sini ada sebuah media pembelajaran interaktif dan ada beberapa juga menu yang akan kita pelajari kemudian. Ada menu bernyanyi bersama, ada petunjuk untuk nanti kita memulai alur seperti apa, dan ada SKKD. SKKD itu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian ada tujuan, motivasi, prasyarat, materi, dan latihan soal. Next kita akan tunjuk kira-kira seperti ini metode yang akan untuk memudahkan kita kemudian supaya belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada petunjuk seperti next, melanjutkan ke halaman selanjutnya. Ada back, kembali ke halaman sebelumnya. Yang pertama tadi kita mengklik tombol start untuk memulai pembelajaran. Dan ada icon home, yaitu kita kembali ke menu utama, dan terakhir close, keluar atau kembali dari aplikasi. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke menu. Dan di menu selanjutnya ada ikon bernyanyi bersama-sama, ini yang paling ditunggu-tunggu karena agar kita semangat untuk belajar di pagi kali hari ini. Jadi mari kita semangat semuanya. Assalamualaikum adik-adik. Sekarang kita belajar mengenal bangun ruang tabung dengan lagu ya, si Pato Kaan. Selamat menyaksikan. Sayang si bangun tabung punya alas dan tutup lingkaran. Sayang si bangun tabung punya selimut persegi panjang. PR kuadrat dikali tinggi, itu rumus mencari volumenya. Dan bagaimana luas permukaan, yuk cari tahu cara hitungnya. Cari dua luas tutupnya, ditambah luas dari selimutnya. 2 kali PR kuadrat tambah 2 PR kali tingginya. Tabung punya 3 buah sisi dan 2 rusuk, alas dan tutup, tapi tak memiliki titik sudut. Itu ciri bangun ruang tabung. Terima kasih semuanya. Gimana, sudah semangat kan teman-teman? Setelah kita semangat, yuk kita belajar lebih detail lagi tentang volume tabung. Kita kembali ke ikon menu, terus kita lanjut ke ikon selanjutnya. Setelah ke menu, kita akan ke standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi standar
kompetensinya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Sedangkan kompetensi dasarnya sendiri yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung atau tabung, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas. Yang ketiga, permukaan dan volume tabung, ruang sisi lengkung tabung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Kita akan kembali ke menu dengan mengklik ikon home pojok kiri dan terus kita akan lanjut ke tujuan. Jadi di sini tujuannya yaitu ada 2. Yang pertama, menentukan dan menghitung volume tabung dengan benar, teman-teman. Terus selanjutnya yang kedua, mengetahui definisi tabung dan dapat memberi contoh beberapa benda yang berbentuk dengan tabung sendiri. Kita kembali seperti tadi, kita klik ikon home dan kembali ke menu. Kita akan lanjut ke motivasi. Jadi quotes motivasi kita di pagi hari ini yaitu jangan pernah bosan untuk terus belajar, karena belajar adalah kunci dari keberhasilan, teman-teman. Jadi kalian semua kalau ingin berhasil dalam menempuh suatu hal, kalian jangan lupa untuk terus belajar ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke icon home dan kita melanjutkan untuk di menu prasyarat. Oke, jadi prasyarat ini kita dikenalkan oleh tokoh utama kita yaitu Doraemon. Kita sapa semuanya ya. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku kali ini adalah Doraemon. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Jadi di sini Doraemon akan menemani kalian belajar tentang bangun ruang, yaitu yang akan kita pelajari tadi. Yang pertama apa, teman-teman? Bangun volume tabung. Iya. Next, kita lanjut aja. Nah, di sini ada sebuah bangun. Kira-kira bangun apa ya, teman-teman? Mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Ada sebuah bangun seperti apa kira-kira ya? Apakah pilihannya ada 4? Apakah lingkaran, kerucut, tabung, atau kaleng? Coba kita klik lingkaran. Ya, jawabannya salah, teman-teman. Jadi kita bisa lihat gambar lingkaran yaitu seperti gambar di samping ini. Apa mungkin kerucut ya, teman-teman? Mari kita coba. Ya, ternyata masih salah lagi, teman-teman. Gambar kerucut itu seperti ini, beda dari yang di soal tadi ya. Kita kembali lagi. Apa mungkin bangun tabung ya, teman-teman? Coba kita klik saja. Yeay, kalian pintar banget. Selamat, kalian semua benar. Prasyarat kali ini sudah selesai dan kita lanjut ke menu icon home lagi, teman-teman. Setelah kita ke icon home, mari kita pelajari untuk lebih lanjut tentang materi volume tabung dan kita klik icon materi. Nah, jadi seperti ini kira-kira icon materinya. Kita bisa melihat gambar di samping. Apakah teman-teman sudah tahu rumusnya volume tabung? Yang pertama, kita harus mengetahui volumenya tabung, teman-teman. Kalau kalian belum mengetahui rumus-rumus volume tabung, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum mengetahui rumusnya, kita beralih ke pengertiannya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, apakah kamu pernah minum minuman seperti kaleng? Berbentuk apa kaleng minuman tersebut? Berikut ini adalah contoh kemasan minuman kaleng. Jadi kalian bisa mengamati gambar di samping ini. Seperti ini. Jadi
Kaleng minuman tersebut merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk tabung. Jadi tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup lingkaran serta selimut lengkung dari persegi panjang. Next, ini adalah rumus dari tabung sendiri. Ada volume, rumus volume, ada luas permukaan, luas selimut, dan luas alas. Volumenya sendiri yaitu kita menyebutnya dengan pi ya, pi kali R kali R kali T, atau biasanya itu lebih disingkat seperti pi kali R kuadrat kali T. T itu tinggi ya teman-teman, R itu jari-jari. Nanti kita akan bahas ini. Terus selanjutnya luas permukaan. Luas permukaan sendiri yaitu rumusnya 2 kali pi kali R plus T. Selanjutnya ada luas selimut. Luas selimut adalah 2 kali pi kali R kali T, atau bisa juga pi kali D. D itu diameter ya teman-teman, kali T. Ada yang terakhir yaitu luas alas. Luas alasnya sendiri yaitu pi kali R kali R. Nah, ada gambar volume tabung di materi kali ini. Kalian bisa melihatnya secara detail. Unsur-unsur tabung sebagai berikut ini. Jadi kita bisa melihatnya ada beberapa unsur tabung, yaitu di atasnya sendiri ini ada sisi atas, atau biasa kita menyebutnya dengan tutup tabung. Kaleng itu pasti akan ada tutupnya, ada selimutnya, dan juga ada yang luas alas bawah itu. Terus yang tinggi ini kita menyebutkan dengan tinggi tabung. Dan yang berbentuk lengkungan itu adalah selimut tabung. Jari-jari tabung sendiri adalah setengahnya dari diameter alas tabung. Diameter alas tabung itu luas keseluruhannya, sedangkan jari-jari itu setengahnya dari diameter alas tabung. Dan di sini juga ada R, biasanya setengahnya dari diameter ini adalah jari-jari. Biasanya di dalam matematika itu ditulis R. Dan tinggi tabung biasanya disingkat dengan T, diameter tabung biasanya disingkat dengan D. Next, kita beralih ke menu icon home. Kita kembali ke home, dan yang terakhir yaitu latihan soal. Di latihan soal kali ini kita akan menghitung berapakah volume tabung di samping ini. Ada gambar volume tabung yang kalian amati. Ini kan ada R, ada T, ada D. Jadi tingginya sudah diketahui 20 cm, sudah tertera. Dan D-nya adalah 28 cm, sudah diketahui. Jadi di sini kita akan disuruh mencari volume tabungnya. Gimana sih cara mencari volume tabung? Tadi kita sudah bahas rumusnya di awal. Rumusnya yaitu tinggal kita masukkan saja. Yang pertama yaitu volume tabung adalah pi kali R kuadrat kali T. Jadi kita tulis ulang lagi, kita cari P-nya. P-nya di sini kita akan menulis 22/7 kali 14 kuadrat kali 20. Kenapa di sini 14 kuadrat? Karena setengahnya dari diameter tadi. Diameter di sini kan 28 cm. Setengahnya dari 28 cm adalah 14 kuadrat kali 20. 20 di sini apa? Tingginya tadi.
kita turunkan. Jadi di sini kenapa Pi-nya 22/7? Kenapa tidak 3,14? Karena di sini 7 bisa dibagi dengan 14. Jadi bisa dapat dihitung ya, balance sesuai. Jadi kita tulis ulang lagi, volume tabung adalah sama dengan 22/7 kali 196 kali 20. 196 ini dari mana? Kita hitung perkalian tadi, 14 kuadrat atau 14 dikali dengan 14, hasilnya 196. Ke bawahnya lagi kita tulis ulang, volume tabung yaitu sama dengan 616 dikali dengan 20. 616 ini dari mana? 616 ini dari tadi 196 dibagi dengan 7, setelah itu kita kalikan dengan 22, hasilnya 616 dikali dengan 20, tingginya tadi turun ke bawah. Dan terakhir volume tabung sama dengan jawaban hasilnya yaitu 12.320 cm kubik. Jadi volume tabung di samping yaitu adalah 12.320 cm kubik. Gimana teman-teman? Mudah sekali bukan? Kita lanjut soal berikutnya. Ya, jadi di sini ada sebuah soal cerita, teman-teman. Soal di sini yaitu ada sebuah drum berbentuk tabung. Volume tabung yang kita ketahui panjang jari-jarinya adalah 20 cm sendiri dan tinggi tabung adalah 20 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Tapi di sini nggak ada gambarnya, teman-teman. Bagaimana kita bisa menghitungnya? Masih bisa, karena kita sudah mengetahui rumus-rumusnya dan sudah ada jari-jari dan tinggi tabungnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada latihan soal dengan sebuah soal cerita. Soal cerita jadi seperti berikut ini. Pembahasannya sebuah drum berbentuk tabung dan sudah diketahui panjang jari-jarinya yaitu 20 cm dan tinggi tabungnya sendiri sudah diketahui yaitu 70 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Volume tabungnya kita tulis saja yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Titik di sini itu bisa kita anggap sebuah simbol titik sama dengan seperti kali ya. Jadi mempermudah kita. Jadi di sini ada penjelasannya juga dan rumus dari volume tabungnya tadi juga. Volume tabungnya yaitu Pi R kuadrat kali T tinggi. Jadi kita bahas Pi di sini bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Jadi ada dua pilihan. Dan R itu sama dengan jari-jari lingkaran, T sama dengan tinggi tabung. Kita bisa jawab kemudian kalau sudah mengetahui penjelasan dari rumusnya. Dari volume tabung yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Kita tulis lagi volume tabung sama dengan kita gunakan Pi-nya 3,14 dikalikan 20 kuadrat kali 70. 20 kuadrat ini apa? Sama dengan yang tadi jari-jarinya 20 cm. Tinggi tabung kita sudah mengetahui yang bercetak kuning 70 cm kita tulis. Dan di bawahnya lagi kita tulis volume tabung sama dengan Pi-nya yaitu 3,14. Kenapa ya di sini kita menggunakan 3,14? Karena di sini 20 tidak bisa dikalikan dengan 7, tidak bisa dibagikan dengan 7. Jadi kita menggunakan Pi yang 3,14 dikali dengan 3,14 dikali dengan 400. 400 ini dari mana ya kira-kira? 400 itu dari 20 kuadrat atau 20 dikali dengan 20, hasilnya yaitu 400. Dan kita turunkan lagi T-nya yaitu 70.
kita tulis lagi volume tabung kita total semua penjumlahan P, R, dan T-nya, yaitu totalnya adalah 87.920 cm kubik. Jadi teman-teman, volume drum yang berbentuk tabung adalah 87.920 cm kubik. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan untuk mengerjakan soal volume tabung kali ini. Dan di akhir pembelajaran interaktif volume tabung kali ini sudah berakhir, karena di icon menu tadi kita sudah berakhir di latihan soal. Jadi setelah pembahasan yang kita uraikan tadi, semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan soal tentang volume tabung. Semoga kakak harap semoga adik-adik suka dengan pembawa materi pembelajaran yang saya buat ini, dan juga bisa kalian support untuk like, subscribe, dan juga follow, ikuti. Dan terima kasih semuanya adik-adik, jangan lupa untuk belajar, terus belajar, karena itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.